Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Wisnuwardani dan teman saya Muhammad Irfan ingin mempresentasikan mengenai hasil akhir dari hasil tugas kami yaitu UAS yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi menggunakan Akurat Online. Langsung saja ada beberapa sub isi yang pertama pengertian akurat, kelebihan akurat, fitur akurat. Kemudian petunjuk teknis teknis meliputi membuat akun baru akurat online, membuat database baru akurat online. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus, yaitu informasi data perusahaan dan fitur pembelian. Yang pertama petunjuk umum, pengertian akurat. Apakah itu akurat? Yaitu software akuntansi yang membantu user dalam mencatat pembukuan, seperti membuat bukti transaksi atas keluar masuknya stok, kas bank, utang piutang yang telah terjadi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi. Akurat memiliki tingkat akurasi perhitungan yang tepat. Akurat diciptakan oleh putra-putri bangsa yang ahli di bidang IT yang tergabung dalam PT Cipta Piranti Sejahtera pada bulan November 1999. Perangkat lunak ini diciptakan untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dalam segala aktivitas pencatatan transaksi. PT Cipta Piranti Sejahtera selalu melakukan pengembangan software akurat hingga tahun 2020 telah hadir akurat versi 5 yang tersedia dengan versi desktop dan versi online. Akurat online adalah pengembangan dari akurat versi 5 yang berbasis desktop. Standar fitur yang digunakan antara kedua versi ini sama, namun untuk akurat online ditambahkan modul tambahan yang lebih modern. Untuk kelebihan akurat, di antara lain memudahkan pengguna karena sudah user friendly, tersedia fitur pajak yang telah sesuai perpajakan di Indonesia, sesuai dengan standar pencatatan akuntansi di Indonesia, perhitungan nilai transaksi yang mampu dihitung berkisar 920 triliun. Tidak ada pembatasan akses penambahan user, transaksi, pembuatan akun, multibahasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat menginput transaksi kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir fitur akurat akurat desktop sendiri memiliki tiga varian, yaitu Standard Edition, Deluxe Edition, dan Enterprise Edition. Standard Edition ditujukan untuk perusahaan yang bergerak di bidang trading, dagang, jasa, dan distributor. Deluxe Edition ditunjukkan untuk perusahaan kontraktor, proyek umum, dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi pencabang. Enterprise Edition ditujukan untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan standar COS. Untuk fitur pada akurat desktop sendiri antara lain sebagai berikut: jurnal umum, kas dan bank, persediaan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Akurat online memiliki fitur yang sama dengan akurat desktop akan tetapi saat ini belum support dengan perusahaan kontraktor dan manufaktur. Namun AOL diarahkan untuk perusahaan milenial yang membutuhkan laporan pajak lengkap, penghitungan gaji, smart link, e-commerce, dan smart link internet banking. Berikut adalah fitur yang ada pada akurat online. Di antara lain, yang pertama ada pengaturan perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, dan aset tetap. Oh, yang terakhir ada laporan. Selain itu, ada juga beberapa icon yang berguna dalam pengisian data pada akurat online. Di antaranya ada tutup database, seperti di gambar ini. Kemudian ada antrian, kemudian ada filter, tab baru, invisible column, navigasi formulir. Oh, navigasi formulir. Selanjutnya akan diteruskan teman saya, Muhammad Irfan, mengenai petunjuk teknis. Selanjutnya kita masuk kepada petunjuk teknis, yaitu pertama membuat akun baru akurat online. Tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam menggunakan software akurat online adalah melakukan registrasi pada akun email atau nomor handphone yang akan digunakan sebagai administrator database. Caranya adalah sebagai berikut, yaitu satu, membuka browser yang Anda gunakan.
seperti Chrome atau Mozilla. Kemudian lalu ketik akurat online, akurat.id dan enter. Lalu akan masuk ke dalam situs seperti ini. Selanjutnya klik login dan daftar. Lalu isi sesuai yang ada di perintah. Isikan nama, nomor handphone, email, dan password. Lalu klik daftar. Setelah proses daftar berhasil, maka akan muncul tampilan seperti berikut bawah ini. Kemudian buka email notifikasi akurat pada email yang sudah Anda daftarkan. Lalu klik link verifikasi untuk memverifikasi email dan akurat online yang sudah Anda buat. Setelah diverifikasi, kemudian buka akurat online-nya, lalu login dengan email atau nomor handphone dan password yang telah Anda daftarkan. Lalu klik login. Lalu yang selanjutnya atau yang B, membuat database baru akurat online. Setelah Anda berhasil login, maka selanjutnya adalah membuat database akurat online. Maka membuat database akurat online ada sebagai berikut. Satu, klik tanda tambah pada layar dan buat database. Lalu pilih identitas perusahaan. Isikan nama database, pilih warna background, lalu pilih logo database. Atau jika Anda memiliki logo tersendiri, Anda dapat memasukkannya dengan klik tombol drag drop, lalu simpan. Kemudian, jika sudah akan muncul seperti ini. Selain itu, pada database juga terdapat beberapa icon yang dapat digunakan, antara lain yaitu tambah pengguna, edit info, duplikasi data, tagihan, notifikasi data. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Ini adalah contoh kasus data perusahaan. Kasusnya adalah sebagai berikut. PT Dahlan Muda sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Perusahaan ini berdiri sejak 2019. Semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2022, manajemen memutuskan untuk menggunakan akurat online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan. Dan ini adalah data informasi perusahaan PT Dahlan Muda. Lalu untuk kebijakan akuntansi, yang pertama ada umum. A. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan US dollar dalam bertransaksi dan dengan perusahaan. Yang B. Perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. C. Aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Lalu untuk penjualan, ada penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Yang B. Retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang untuk barang yang rusak atau cacat. Lalu untuk pembelian, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan ke pembeli. Lalu untuk persediaan, gudang yang memiliki perusahaan, gudang dimiliki perusahaan dua, utama dan cadangan. Lalu ini adalah daftar akunnya. Dan ini adalah daftar masuknya. Dan ini untuk daftar pelanggan. Dan ini daftar barang. Ini adalah kategori aset tetap dan ini daftar aset tetap. Lalu membuat database baru. Yang pertama, klik untuk buat database. Ini klik database yang Anda buat, lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu centang yang sesuai di kolom fitur dasar berdasarkan informasi kebijakan akuntansi di bagian umum. Lalu klik lanjut. Selanjutnya centang sesuai kolom penjualan berdasarkan informasi kebijakan akuntansi. Lalu centang. Lalu ini adalah persiapan data perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adit. Kemudian setelah tersimpan, kemudian klik impor barang dan jasa. Untuk penginputan daftar aset perusahaan, langkahnya hampir sama dengan penginputan barang dan jasa, yaitu sebagai berikut. Di kategori aset pada fitur aset tetap,
Kemudian isikan kategori aset yang diperlukan, kemudian simpan. Selanjutnya klik aset tetap pada fitur aset tetap. Kemudian klik import data pada icon panah ke bawah. Setelah selesai menginput semua data perusahaan di Akurat Online, kemudian lakukan proses akhir bulan dengan rate US dollar 15.000 dan melakukan pencocokan saldo awal dan akhir laporan keuangan perusahaan sebelum masuk ke transaksi. Dan proses akhir bulan. Klik klik po- klik proses akhir bulan pada fitur perusahaan, isikan bulan dan tahunnya lalu simpan. Kemudian yang selanjutnya ada pelaporan keuangan. Bagaimana caranya? Caranya sebagai berikut. Klik daftar laporan pada fitur daftar laporan, kemudian klik keuangan lalu pilih neraca induk kontrol. Nanti akan keluar data-data laba ruginya. Kemudian ada fitur pembelian. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Pelita Jaya. Pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang dikirimkan setelahnya. Berikut ini daftarnya. Ada nama barang seperti berikut dan tahapannya. Yang pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur tagihan di muka dengan mengeklik preferensi pada fitur pengaturan. Kemudian pilih fitur dan pembelian, lalu centang bagian tagihan di muka dan simpan. Klik faktur pembelian pada fitur pembelian, kemudian isi kolom sesuai data transaksi. Kolom pemasok, tanggal, nomor faktur, dan tanggal pengiriman serta centang pada tagihan di muka. Seperti ini gambarnya. Kemudian klik pada rincian barang, lalu cari barang yang akan dibeli dan masukkan kuantitas, harga satuan, serta diskon jika ada. Karena perusahaan langsung membayar, maka klik tulisan proses yang berwarna biru, kemudian klik pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar, serta tanggal bayar. Lalu klik refresh dan simpan. Kemudian tanggal 2 Maret 2022, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 1 Maret 2022 dengan nomor PJ 2020. Pengiriman barangnya menggunakan mobil box dan barang akan dimasukkan ke dalam gudang cadangan. Tahapan 1, klik penerimaan barang pada fitur pembelian, kemudian isi kolom terima dari tanggal dan nomor terima. Kedua, klik ambil pada tagihan di muka, lalu pilih data dan ubah gudang ke gudang cadangan untuk semua barang. Seperti ini. Klik informasi lainnya, lalu isi tanggal kirim dan pengiriman, kemudian disimpan. Kemudian selanjutnya tanggal 3 Maret 2022, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 1 Maret 2022. Kemudian CV Pelita Jaya untuk lemari S3 pintu sebanyak 2 piece dan barang dikeluarkan dari gudang cadangan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian lemari S3 pintu yang rusak. Caranya bagaimana? Yang pertama, perusahaan harus mengaktifkan fitur klaim pemasok dengan mengeklik preferensi pada fitur pengaturan. Kemudian pilih fitur dan pembelian, lalu centang bagian klaim pemasok dan simpan. Selanjutnya, klik klaim pemasok pada fitur pembelian. Kemudian isi kolom tipe klaim, pemasok, dan tanggal. Lalu cari barang yang akan diklaim dan isi kuantitas serta gudangnya. Kemudian keempat, klik informasi lainnya, lalu ditulis keterangan bahwa klaim karena ada bagian yang rusak dan disimpan. Perbedaan klaim dan return. Klaim jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian maka akan diganti dengan barang yang baru dan sama. Return retur jika ada barang yang rusak atau cacat atas pembelian maka akan mengurangi utang pembelian. Yang fitur penjualan tanggal 3 Maret perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut kode angkanya. Klik yang pertama, klik penomoran faktur pajak pada fitur Smart Link Tag, lalu isikan kolom dari nomor sampai nomor sesuai informasi, lalu simpan. Tanggal 4 Maret 2022, perusahaan menerima penjualan dari PT Anto Rusdi dengan daftar barang sebagai berikut.
info pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke bank BSI dan barang baru akan dikirim pada tanggal 5 Maret 2022. Tahap pertama, perusahaan harus mengaktifkan faktur di muka dengan mengeklik preferensi pada fitur pengaturan. Lalu klik fitur dan pilih penjualan, centang pada bagian faktur di muka lalu disimpan. Ketiga, klik faktur penjualan pada fitur penjualan, lalu isikan kolom pelanggan dan tanggal pada bagian info lainnya, centang pada faktur di muka dan isikan kolom tanggal pengiriman. Keempat, kembali ke rincian barang dan cari barang yang akan dijual pada bagian kaca pembesar. Kemudian masukkan kuantitasnya dan lanjut. Kemudian klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar. Lalu di-refresh dan disimpan. Tanggal 5 Maret, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 4 Maret. Pengiriman ini dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang utama. Yang pertama, tahap pertama, klik pengiriman pesanan pada fitur penjualan lalu isikan kolom kirim ke tanggal dan pengiriman. Klik ambil pada faktur di muka lalu pilih datanya pada kaca pembesar dan lanjut. Jangan lupa ubah gudang menjadi gudang utama, lalu disimpan. Tanggal 6 Maret, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan daftar barang sebagai berikut. Biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Barang dikeluarkan dari gudang cadangan. Tahap pertama, klik faktur penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom pelanggan dan tanggal. Pada kaca pembesar, cari barang yang akan dijual lalu masukkan kuantitas dan gudangnya. Kedua, pada biaya lainnya, pilih akun perkiraan pendapatan lain-lain lalu isikan nama biaya dan jumlahnya. Kemudian klik proses pada pembayaran dan isikan kolom bank, metode bayar dan tanggal bayar lalu di-refresh dan disimpan. Tanggal 7 Maret, perusahaan menerima pelunasan dari PT Antorusdi atas invoice nomor 8009. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank BSI IDR nomor CG 787880 dan tanggal cairnya 30 Maret 2022. Yang pertama, klik penerimaan penjualan pada fitur penjualan lalu isikan kolom terima dari bank, metode bayar, tanggal bayar, dan tanggal cek. Lalu klik ambil dan pilih invoice nomor yang tadi 8009 setelah lanjut. Setelah itu refresh dan simpan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.